Di sekitar kita banyak orang yang begitu baik, ya. Di lingkungan kita banyak orang yang begitu baik. Bahkan juga mungkin teman dekat kita begitu baik. Tetapi dengar, untuk menemukan orang yang setia, firman Tuhan berkata, itu sulit. Itu susah. Untuk menjadi baik itu gampang, ya. Menemukan yang baik itu gampang. Tetapi untuk menemukan yang setia itu agak berat. Salam sahabat Bethlehem. Saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom youth yang diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk sekarang walaupun keadaan belum betul-betul normal, tapi kawan-kawan youth harus tetap percaya bahwa ini akan benar-benar terlewati kita. Amin. Ibadah yuk tetap ada, dan untuk sekarang kita akan mengadakannya sesi 2, satu online dan satu yang offline. Dan jika ini diberkati, maka kawan-kawan yuk boleh men-share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan. Baik, untuk malam ini kita akan memulai ibadah online kita, ibadah yuk. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang anak-anak muda untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari di dalam hidup kami Bapak. Pada saat ini Tuhan, kembali kami Tuhan, kami anak-anak muda Bapak. Kami bersatu hati, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dimanapun kami berada, mari Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur kami dalam tangan-Mu. Di
baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Benar Tuhan, bahwa hanya di dalam-Mu saja kami aman, hanya di dalam-Mu saja kami tentram Tuhan. Oleh sebab itu kami anak-anak muda Tuhan, kami mau berlindung dalam naungan-Mu, kami mau berlindung dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Ajar kami senantiasa mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami lebih luar biasa lagi, pakai kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan Bapa yang baik. Bahwa di umur kami yang masih muda ini Tuhan, kami mau lebih kuat lagi, kami mau lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan. Mari Kau yang memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, setiap anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan sebab Dia Allah penebus dalam hidup kita. Haleluya. Dia hiduplah
hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami bersama dengan orang-orang muda-Mu untuk menikmati Tuhan lewat firman-Mu. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus bekerja di tengah kami, di batin kami, di jiwa kami, bahkan di hidup kami hari ini. Tuhan, kami dengar firman-Mu, dipenuhi syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kata yang begitu manis, sedap didengar, ya, dan gampang diucapkan, tetapi terlalu sulit kadang-kadang untuk melakukannya, ya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang perkataan yang begitu manis itu, gampang diucapkan tetapi sulit dan susah untuk mempraktekannya, melakukannya. Kita lihat firman Tuhan dalam Amsal pasal 3, ayatnya ayat 3 sampai ayat yang keempat, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya yang percaya kita mempunyai banyak teman, sahabat yang begitu baik. Di sekitar kita banyak orang yang begitu baik, ya. Di lingkungan kita banyak orang yang begitu baik. Bahkan juga mungkin teman dekat kita begitu baik. Tetapi dengar, untuk menemukan orang yang setia, firman Tuhan berkata, itu sulit, itu susah. Untuk menjadi baik itu gampang, ya. Menemukan yang baik itu gampang. Tetapi untuk menemukan yang setia itu agak berat, ya, itu agak berat. Karena apa? Ya, untuk melakukan kebaikan semua orang bisa melakukannya, tetapi untuk setia di dalam kebaikan itu, setia dalam sesuatu hal sulit. Setia terhadap pasangan, setia terhadap iman, setia membangun kerohanian, membangun hubungan dengan Tuhan, setia hidup dalam kebenaran, itu sangat sulit, apalagi orang-orang muda. Berat karena apa? Karena orang muda itu tantangannya berat, godaannya banyak orang muda, ya, godaannya banyak. Itu sebabnya firman Tuhan ini menasehatkan kita sebagai anak-anak muda, ya, sebagai anak-anak muda. Untuk apa? Untuk kasih setia itu jangan meninggalkan hidup kita, ya, jangan meninggalkan hidup kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Yang menulis firman Tuhan ini adalah Salomo. Kenapa dia berkata dalam firman Tuhan ini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau? Karena di hari-hari ini keadaan manusia, apalagi keadaan orang-orang muda, sudah banyak kehilangan kasih dan setia terhadap orang tua, terhadap yang saya katakan tadi, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sehingga Salomo mengingatkan kita kembali, ya, untuk tidak kehilangan kasih dan setia. Apa yang terjadi di hari-hari ini terhadap banyak orang-orang muda, ya? Apa yang terjadi bagi manusia di hari-hari ini sehingga Salomo harus mengingatkan ini kepada kita? Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3, ya. Dalam 2 Timotius pasalnya pasal yang ketiga dikatakan begini, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, masa yang sukar. Hari-hari ini kita menghadapi masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah dia ada di gereja, ya. Secara lahiriah kadang-kadang dia melayani, karena di ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu sebabnya Amsal tadi berkata, janganlah hendaknya kasih dan setia terhadap Allah, terhadap pelayanan, terhadap imanmu, terhadap orang tuamu, ya, terhadap kebenaran, meninggalkan engkau. Karena apa? Karena inilah hari-hari ini yang dipakai oleh iblis untuk mengubah, ya, fokusnya orang-orang muda dari kesetiaan. Kita kembali kepada kitab Amsal, pasal yang kedua tadi, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kesetiaan itu tetap terpelihara dalam hidup kita? Ada dua hal dalam firman Tuhan ini. Ayat 3, bagian yang B dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Yang pertama, kesetiaan itu kata firman Tuhan, kalungkan pada lehermu. Artinya kalungkan pada lehermu. Jadikan itu, yang pertama, jadikan kesetiaan itu menjadi hiasan hidupmu. Kalung itu indah. Itu sebabnya orang mau mengeluarkan banyak uang untuk beli kalung. Karena apa? Setiap orang pakai kalung itu manis kelihatan. Ya, manis kelihatan. Ya. Jadi orang tak peduli berapapun harganya, kadang-kadang kalau dia punya uang, dia beli kalung. Supaya apa? Supaya dia kelihatan manis, cantik, ada hiasan dalam hidupnya. Ya. Dengan orang-orang muda, ya, ketika kita mengalungkan, menjadikan, ya, kesetiaan itu menjadi hiasan hidup kita, percayalah hidup makan indah. Hidup makan indah. Ya, hidup makan indah. Ketika hidupmu indah, engkau akan menjadi orang yang dikagumi. Ya, engkau akan menjadi orang yang dikagumi. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata supaya kasih setia itu terpelihara dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi katakan jadikan itu menjadi hiasan hidup kita. Yang kedua di bagian ayat 3 bagian C dikatakan di sana, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang ketiga, orang-orang muda. Yang kedua, orang-orang muda. Supaya kasih setia itu terpelihara dalam hidup kita, jadikanlah kasih setia itu menjadi kehidupan kita. Tuliskan dalam loh hatimu. Ukirkan, jadikan dia menjadi bagian hidupmu. Jadikan dia menjadi anggota hidupmu. Anggota hidup kita ketika dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Contohnya ketika kaki saya sakit karena dia anggota tubuh saya, maka seluruh tubuh saya akan mengalami sakit, rasa sakit. Ketika kita jadikan kasih dan setia itu menjadi kehidupan kita, menjadi anggota tubuh kita, ketika ada bermasalah di sana dalam kesetiaan itu, maka seluruh tubuh kita akan merasa tidak nyaman. Sehingga kita kembali untuk memperbaikinya. Jadi orang-orang muda, ayo, ya, jadikan kasih dan setia itu menjadi kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ya, penulis dari kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Tetapi di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8, orang-orang muda, di sana Salomo berkata begini, kesia-siaan demi kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Kenapa Raja Salomo dia berkata kesia-siaan demi kesia-siaan, segala sesuatu sia-sia? Bukankah dia yang menuliskan kitab Amsal ini tentang kesetiaan ini, Ibu Bapak? Tetapi orang-orang muda, tetapi kenapa dia berkata kesia-siaan demi kesia-siaan, segala sesuatu sia-sia? Hampa semua, kata Raja Salomo. Karena Raja Salomo telah kehilangan kesetiaan. Yang pertama, dia kehilangan kesetiaan terhadap satu istri.
Sehingga dia berkata sia-sia. 1000 istrinya 700, istri sah gundik 300. Yang tidak ketahuan tak tahu kita berapa. Ya, tak tahu kita berapa. Sehingga dia merasa semua sia-sia karena apa? Kehilangan kesetiaan terhadap satu istri. Yang kedua, kenapa Raja Salomo berkata kesia-siaan demi kesia-siaan, segala sesuatu sia-sia. Yang kedua, karena Raja Salomo dia kehilangan kesetiaan terhadap satu Allah, terhadap satu Tuhan. Sehingga dia berkata semua sia-sia. Orang-orang muda, dengar. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 22 dikatakan di sana, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, barang siapa tidak setia kepada Tuhan, terkutuklah ia Maranatha. Bayangin, ngeri ya. Itu kata 1 Korintus 15 ayat 22. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, barang siapa tidak setia kepada Kristus, terkutuklah dia Maranatha. Orang yang kehilangan kesetiaan, terkutuklah dia Maranatha katanya. Oleh sebab itu orang-orang muda, ayo hari ini ya, pelihara kasih setia itu dalam hidup kita. Jangan sampai kehilangan kasih dan setia. Seperti yang saya katakan tadi, untuk memelihara kasih setia itu ada 2 hal. Yang pertama, jadikan dia menjadi hiasan hidupmu. Jadikan dia menjadi hiasan hidupmu. Yang kedua, jadikan dia menjadi bagian dari kehidupanmu. Tuliskan dalam loh hatimu. Maka apa berkat yang akan kita terima ketika kita tidak kehilangan kasih dan setia itu terhadap Tuhan? Ayatnya ayat yang keempat. Ada 2 berkat yang luar biasa yang kita terima, orang-orang muda. Ketika kita tidak kehilangan kasih dan setia terhadap Tuhan. Ayat 4 yang pertama, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kau akan mendapat kasih di hadapan Allah, mendapat kasih dari manusia, mendapat penghargaan dari Allah, mendapat penghargaan dari manusia. Ya. Seringkali yang terjadi di hari-hari ini, banyak orang berkata begini, gak apa-apalah, walaupun mereka memandang aku sebelah mata, tak menganggap aku, yang penting Tuhan memandang aku, yang penting Tuhan menjadikan aku berharga. Bagus, bagus juga. Tetapi ada juga orang di hadapan manusia dia begitu berharga, dia begitu dipentingkan, diperlukan. Tetapi di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, hidupnya tidak berharga, dia nol. Ibu orang-orang muda yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan yang dikatakan, ketika kita memelihara kasih dan setia itu di hadapan Allah terhadap kebenarannya Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita mendapat penghargaan. Di hadapan manusia pun kita menemukan penghargaan. Hidup ini jadi berarti, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, hidup ini jadi berarti, bermanfaat. Dan hidup ini menjadi luar biasa. Ya, menjadi luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada anak muda saya, ketika dia melamar pertama menjadi tentara dari Secaba, tak jebol. Melamar polisi kedua, tak jebol juga. Saya katakan cari Tuhan, Tuhan akan membuat menjadi berharga, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membuat hidup menjadi bermanfaat, baik bagi bangsa ini dan juga di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya Secaba lagi, dia masuk ke Akpol, Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda yang dikasih oleh Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, sekitar 3 tahun yang lagi dia jebol. Dan ketika dia di wisuda ke Jakarta sana, saya dibawa ke sana. Karena apa? Ketika saya katakan cari Tuhan, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Dia setia kepada Tuhan. Akhirnya dia mendapat penghargaan dari Tuhan dan dari manusia. Sekarang dia menjadi orang yang diperlukan.
Sebabnya orang-orang muda, ketika kasih dan setia itu terpelihara dalam hidup kita, tidak kehilangan kasih dan setia dari hidup kita, ya, maka kita mendapat penghargaan di pemandangan Allah dan manusia. Promosi Tuhan akan mempromosikanmu, dan orang akan terkagum-kagum melihatmu dan dijadikan kau menjadi orang yang hebat, dijadikannya hidupmu, dan orang akan memandang kau menjadi orang yang hebat. Orang akan memandang kau menjadi orang yang luar biasa dan menghargai hidupmu karena Tuhan menghargai hidupmu. Oleh sebab itu orang-orang muda, ayo pelihara kasih setia itu, dan kasih diam itu akan membuat hidup menjadi hidup yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bagi kebenaran-Mu. Jadikan kami orang-orang muda-Mu, orang-orang muda yang kuat, orang-orang muda yang memiliki kesetiaan terhadap Tuhan. Walaupun di dalam dunia ini banyak godaan kepada kami, ya Tuhan Yesus, untuk membawa kami keluar dari kebenaran-Mu, tapi hari ini kami, ya Tuhan Yesus, berjanji, berkata kepadamu, akan menjadikan kasih dan setia terhadap Kristus Yesus menjadi hiasan hidup kami dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kuasa promosi yang dari Tuhan akan mempromosikan kami, mujizat Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, luar biasa firman Tuhan dari Bang Rinaldi, sangat memberkati tentunya. Dan untuk kawan-kawan semua, sebelum kita menutup ibadah youth kita ini, sedikit pengumuman. Untuk ibadah youth kita sudah bisa diadakan secara online dan offline. Nah, untuk kawan-kawan yang masih di sekitar Medan atau sekitar Pancing, kita boleh setiap hari Sabtu beribadah di gereja bersama-sama. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin sudah jauh atau berada di kampung, bisa mengadakan ibadah youth melalui online. Nah, jangan lupa teman-teman untuk men-share link kita ini supaya semakin diberkati. Nah, untuk pengumuman yang lainnya, besok juga kita ada ibadah pukul 8 dan pukul 11. Mungkin itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup ibadah youth kita ini. Dan ingat kawan-kawan, kalau misalnya hari Sabtu itu kita beribadah, jangan lupa memakai masker. Jadi kita mengikuti ketetapan yang dari pemerintah, kemana-mana pakai masker, cuci tangan, kita sesuai prosedur yang sudah disediakan. Dan mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Kau masih memberkati kami, di mana Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah di hadirat-Mu. Terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih sehat selalu, Tuhan Yesus. Walaupun belum keadaan masih normal sepenuhnya Tuhan, tapi kami bersyukur kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah di gereja-Mu ini, Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema dan dapat menjadi pembimbingan ke depannya, terkhusus untuk youth kami, Tuhan Yesus. Kau berkati setiap anak youth dimanapun mereka berada, ya Bapa. Berkati mereka, masa depan mereka, Tuhan, keluarga mereka, apapun cita-cita mereka, Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengabulkan dan Engkau akan memperingankan jalan mereka menuju kesuksesan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun problem mereka juga, Tuhan, apapun yang belum mereka capai, berkatilah mereka, Tuhan Yesus. Berkati mereka yang kuliah, Tuhan. Engkau memberkati mereka yang bekerja, Tuhan. Bahkan Engkau memberkati mereka yang belum bekerja atau menganggur. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Tuhan Yesus. Memberkati masa depan mereka, Tuhan Yesus. Kami percaya setiap anak-anak yang takut akan Engkau akan berkati kami, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk ibadah online kami, Tuhan. Kiranya Engkau terus menjamah ibadah online kami, agar ibadah online kami ini dapat semakin berkembang dan bisa menjadi berkat untuk generasi-generasi bangsa. Berkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Sebentar kami akan menutup ibadah online kami. Kiranya Kau memberkati kami, Tuhan, apapun kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.